Saudara siap diberkati Tuhan? Iya. Puji Tuhan. Saya ada di satu judul yang namanya Sekarakter dengan Kristus. Nah, saya coba bicara tentang karakter. Nah, apa itu karakter? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan di sana sifat-sifat kejiwaan. Terus akhlak, udah pernah saya bahas ini saudara, akhlak atau budi pekerti, atau disebut tabiat, atau disebut watak, karakter. Ya kan saudara? Ada tulisan di atasnya itu saudara, karisma dapat membawamu ke puncak, namun karakterlah yang akan membuatmu bertahan. Hati-hati dengan pikiranmu, karena pikiranmu bisa menjadi kata-katamu. Hati-hati dengan kata-katamu, karena kata-katamu bisa menjadi tindakan. Hati-hati dengan tindakanmu, karena itu bisa menjadi karakter. Dan hati-hati karakter, karena itu bisa menentukan masa depanmu. Karaktermu akan menentukan di mana engkau berakhir. Haleluya. Karakter yang baik akan membuatmu maksimal. Sebaliknya, karakter yang buruk akan membuatmu terpuruk. Jadi karakter itu bicara tentang sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti, atau tabiat atau watak. Coba kita buka, ya kan? Kita baca Kolose 3 ayat yang ketiga dan yang keempat, ya. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Perhatikan ini saudara. Jadi kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi. Mati yang bagaimana ini saudara? Yang Alkitab maksud. Kolose 3 ayat yang kelima. Karena ada? itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Terus? Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ya, dikatakan di sana, karena itu matikanlah dalam dirimu. Karena banyak tabiat, banyak karakter, banyak sifat-sifat, banyak kelakuan-kelakuan yang selama ini kita bangun, ya kan? Dari kata-kata, dari pikiran, dari menjadi perilaku. Ini manusia lama yang selalu bercokol, yang selalu ada dalam setiap pribadi kita. Itu sebabnya Paulus berkata, Kolose 3 ayat 5 tadi, matikanlah itu. Arti matikan itu buang, singkirkan sifat itu saudara. Paulus mengatakan, kita sudah ada di ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Jadi kita ada di dalam Kristus. Kita kembali di kitab Kolose. Sebab kamu telah mati. Jadi kita telah mati akan watak-watak tadi saudara, agar kita memiliki karakter Kristus. Amin atau amin ini saudara ya. Karena karakter Kristuslah yang akan mengalami kemuliaan itu saudara, yang akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang sesungguhnya. Saya harap saudara bisa nangkep maksud dari kata-kata ini, ya kan? Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus.
Kalau orang lewat dari depan itu kira-kira kelihatan nggak kita, saudara? Dari jalan besar itu kalau orang lewat naik motor, naik mobil, jalan kaki bisa nggak kelihatan kita di sini, saudara? Kenapa nggak kelihatan? Karena kita ada di dalam ini. Dan di dalam ini dan ruangan ini dan tempat ini ditutup. Halo, bisa ngerti nggak ini? Yang walaupun suaranya masih kedengaran keluar, saudara. Apa maksud kita ini sudah ada tersembunyi di dalam Kristus. Nah, di dalam Allah. Terus apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, karena suatu kelak nanti, saudara, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. 2 Korintus 5:17 ini nih yang katakan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah apa, saudara? Ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kira-kira saudara yang namanya baru suka nggak, saudara? Namanya yang baru suka nggak, saudara? Kalau nggak suka berarti saudara pasti ada yang salah. Contoh, HP baru, sepatu baru, pakaian baru, terus apa lagi? Ya kan? Rambutnya baru, kumisnya baru, semua. Nah, yang Allah mau, saudara, bukan bicara yang kelihatan seperti begini. Yang Allah mau yang rohani. Rohani kita baru, diperbaharui. Halo? Diperbaharui dari waktu ke waktu. Karena wajah ini lama-lama ya memang akan keriput, saudara. Tapi ada manusia yang paling dalam, namanya manusia rohani. Itu diperbaharui sampai mirip seperti Kristus. Loh, kira-kira Tuhan gak senang kalau kita disebut mirip seperti Tuhan, ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini, kira-kira kalau udah punya anak begitu dikatakan, wih, anaknya mirip dengan bapaknya, anaknya mirip dengan mamanya, kira-kira senang gak kalau disebut begitu? Gak senang. Wah, kan seperti saudara salah punya anak mungkin, ya kan? Apalagi karakter anaknya itu baik, ya kan? Biasanya di rumah begitu, saudara. Wah, ini masih bapaknya, kalau yang jelek-jelek pak sebut bapak, kalau yang baik-baik sebut sifat mamanya begitu. Tapi secara tidak langsung, secara tidak sadar, kita ada sesuatu yang senang dalam hati. Apalagi kalau Tuhan, saudara. Amin atau amin ya, saudara? Haleluya, ya kan? Jadi yang lama sudah mati, sudah dibuang. Jadi kita sudah ciptaan baru. Apa yang akan membuat hidup kita maksimal? Saudara lihat abjad di sana, ya kan? Dengan jumlah, sebutan jumlah abjad itu. Kalau nanti kita perhatikan kata keterampilan, coba bahasa Inggrisnya disebut skills. Hitung, saudara, terus itu 82 jumlahnya. Terus pengetahuan, knowledge, berapa itu jumlahnya? Ya, 96. Terus kerja keras, hard work, berapa itu? 98. Kerja keras, saudara, ya kan? Terus nah, ada yang 100 jumlahnya. Apa itu? Ya, attitudes. Perhatikan jumlahnya 100. Sikap. Kita harus punya sikap, kita harus punya prinsip. Attitudes. Kita harus bangun ini dalam hidup ini. Amin atau amin ini, saudara? Ya, berpegang teguh pada pendirian, pada sikap. Jangan plimplang, jangan naik turun. Halo, lagi pria-pria ini harus punya sikap. Halo, suami, jangan menjadi suami yang setengah-setengah.
Amin atau amin ya saudara? Menjadi laki-laki, menjadi laki-laki. Karena Alkitab selalu mengatakan, hendaklah kamu kuat seperti lelaki, laki-laki. Hendaklah kamu seperti lelaki. Jadi harus punya sikap, jangan setengah. Di dalam Tuhan, di dalam Yesus pun harus memiliki prinsip, memiliki sikap yang sungguh-sungguh. Jangan terombang-ambing. Haleluya, haleluya. Ya kan? Karena banyak hari-hari ini ditawarkan seperti begitu, saudara. Dunia ini, hati-hati dengan dunia ini. Udah hati-hati dengan dunia ini. Ya kan? Berbagai macam trik, berbagai macam tawaran. Kalau kita tidak punya sikap yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita terombang-ambing. Jadi sikap kita menentukan. Itu sebabnya kalau dijumlahkan dengan jumlah matematika, saya kira tidak kebetulan, saudara. Ini punya makna, punya arti. Dengan kata sikap itu memiliki jumlah 100. Boleh kita memiliki keterampilan, boleh kita memiliki pengetahuan, boleh kita memiliki kerja keras. Tapi harus sikap kita, sikap yang betul-betul. Terus, haleluya. Mengapa kita perlu membangun karakter? Ya, karena kita makhluk sosial. Terus, supaya hidup kita maksimal. Amin atau amin ya saudara? Amin. Hanya yang memiliki karakter yang maksimal hidupnya. Maksimal, supaya hidupnya kita maksimal. Ternyata orang yang memiliki karakter itulah yang akan diperhitungkan. Terus supaya bisa menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Halo, hanya yang memiliki karakter yang benarlah yang akan dinyatakan kemuliaan Allah. Terus karena itu tugas wajib karakter. Mengapa kita perlu membangun karakter? Karena itu tugas wajib orang percaya. Saya percaya saudara dan saya adalah orang percaya. Amin atau amin saudara ya. Harus memiliki karakter, harus bangun karakter ini. Sikap watak ini bangun terus. Lanjut. Ya. Karakter yang bagaimana yang perlu kita kembangkan. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam, terus ia wajib hidup seperti Kristus. Halo. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang ada di dalam Kristus. Yang 1 Korintus berapa tadi saudara? 1 Korintus 5 ayat yang ke-17 tadi itu. Bahwa kita, saudara dan saya, ada di dalam Tuhan, ada di dalam Yesus. Jadi kalau kita ada di dalam Yesus, kita wajib hidup. Haleluya. Jadi kita membawa aroma kehidupan, kesaksian yang menghidupkan, mengimpartasikan kehidupan, mengimplementasikan tentang hidup Kristus, ya. Terus belajar dari pribadi Kristus. Saya ulang ini saudara terus biar kita bisa mengerti apa yang harus kita pelajari dari pribadinya Tuhan ini. Ya, bicara tentang kasihnya yang ajaib. Halo. Amin atau amin ya saudara? Amin. Kalau dia punya kasih yang ajaib, kita pasti harus punya kasih yang ajaib. Apalagi pengampunan. Nah, apa yang dimiliki Kristus? Pengampunannya tanpa batas. Halo. Terus disebut apa saudara? Kerendahan hatinya menakjubkan. Terus ketaatannya mengagumkan. Terus
Apalagi kelemah lembutannya. Halo? Mau belajar dari Kristus, saudara? Mau belajar dari Tuhan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita? Terus kesabarannya. Tiada duanya, sabar. Kita sih namanya si sabar, begitu. Terus komitmennya mulia, nggak pernah berubah. Lanjut. Rahasia untuk dapat memiliki karakter Kristus. Berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Ini yang harus saya sampaikan kepada saudara, dan harus kita ketemu dengan Tuhan. Kita harus jumpa. Nah, bagaimana bisa jumpa dengan Allah? Nah, saya mau sampaikan ini, saudara. Jumpa dengan firman Allah. Buat waktu, saya sudah pernah khotbahkan bicara tentang skala prioritas. Saya pernah khotbahkan bagaimana memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dari segi apapun, kualitas waktu, kualitas keseriusan, kualitas kecintaan kita sama Tuhan, kita harus berikan ini, saudara. Biar kita bisa berjumpa. Memang tidak semuanya, tidak segampang apa yang saya katakan ini jumpa dengan enggak seperti begitu. Tapi saya harus katakan bagaimana kita bisa memiliki karakter Kristus. Kita harus jumpa dengan Tuhan. Jumpa secara pribadi. Berikan waktumu, berikan perhatianmu. Halo? Jumpa dengan Tuhan. Ada satu ayat bilang begini, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia akan, apa maksudnya melihat Allah? Dia akan menyaksikan kesulitan demi kesulitan yang dia hadapi, pergumulan demi pergumulan yang dia hadapi. Dia akan melihat ada solusi yang terbaik Tuhan nyatakan. Tapi orang yang suci hatinya, orang yang murni hatinya, orang yang sempurna, bagaimana terjadi ini? Harus jumpa dengan Tuhan secara pribadi. Halo? Maksudnya berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Luangkan waktumu, berikan perhatian, berikan kesungguh-sungguhan kita kepada Tuhan. Baru kita ketemu dengan Tuhan. Bergaul erat dengan Tuhan. Siapa yang bergaul erat dengan Tuhan, saudara? Coba buka kitab Kejadian yang ke-6. Bagaimana kita bisa memiliki karakter Kristus? Bergaul erat. Haleluya. Nuh hidup bergaul erat. Kira-kira apa yang kita tangkap dari kata bergaul? Itu memiliki makna begini, saudara. Memiliki hubungan yang sangat baik. Memiliki sebuah kedekatan yang begitu luar biasa. Bergaul. Tak kala seseorang bergaul kepada seseorang, bergaul, memiliki hubungan spesial, memiliki hubungan yang betul-betul dahsyat. Bergaul. Bagaimana kita memiliki karakter Kristus? Memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Haleluya. Jadi harus hidup bergaul. Hidup bergaul, memiliki hubungan yang erat. Nah, saya coba ilustrasikan dengan seorang Nuh. Bukan berarti Nuh saban hari
ada di sorga saban hari ketemu. Bukan begitu yang disebut hidup. Dia sekarakter, dia punya sifat. Bagaimana sih saudara kalau kita punya sahabat, punya teman, ya kan? Kita bisa memahami sifat atau karakter seseorang. Nggak bisa sepintas. Kita harus memiliki hubungan yang erat dengan dia. Sama halnya dengan Tuhan, saudara. Bagaimana kita bisa tahu siapa Tuhan yang sesungguhnya? Tadi kita sudah memiliki ada kelebihan apa dari seorang Tuhan yang kita percayai. Tadi dikatakan kasihnya yang tiada batas. Apalagi dikatakan di sana, saudara. Ada banyak hal nilai-nilai tertentu yang kita perhatikan. Nah, ini harus jadi bagian. Bagaimana hal ini ada bagian? Kita harus bergaul erat dengan Tuhan. Amin atau amin ya saudara? Membangun sebuah hubungan. Bukan hubungan ala kadar, enggak. Ini hubungan yang serius, saudara. Sama halnya dengan Tuhan, kita harus bangun hal ini, saudara. Jadi bagaimana kita memiliki karakter Kristus? Buatlah hubungan yang erat dengan Tuhan. Yang kedua dikatakan bergaul erat dengan Dia. Terus belajar dari Dia. Matius 11, coba Matius 11 ayatnya yang ke-28 29. Matius 11 ayat 28 29. Apa itu dikatakan? Datanglah kepadaku hai. Ya, coba Matius 11. Haleluya, haleluya, haleluya. Biar lebih canggih kita ini. Haleluya. Ya, 28. Sama-sama kita baca 2-3 ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu. Terus aku memberikan kelegaan. 29. Pikulah kuk yang kupasang. Terus dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut, terus dan rendah hati, dan jiwamu apa saudara? Ketenangan. Saudara mau tenang dalam hidup ini? Saudara mau tenang dalam hidup ini? Belajarlah kepada Tuhan. Terus belajar dari Tuhan. Saudara pernah lihat anak saudara kalau lagi belajar melangkah, saudara? Halo? Lagi melangkah. Pas ketika dia jatuh, apa kita omelin, saudara? Hah? Apa kita omelin? Pasti kita akan berikan begini, semangat, maju lagi, langkah lagi. Kadang-kadang kalau lagi iseng, ya kan saudara, kita lagi iseng, kita dorong begitu biar dia jalan. Itu artinya memberikan dorongan, menyemangati, biar dia belajar. Nggak mungkin lari, saudara. Nggak mungkin lari. Itulah tahapan manusia. Makanya kadang-kadang saya kalau nonton apa namanya sudah itu film-film binatang, saudara, ya kan? Kenapa kalau binatang-binatang yang lahir di padang itu, saudara, katakanlah kalau dia ada binatang rusa atau apa melahirkan, kok anaknya langsung bisa lari begitu ya? Ya, kok anaknya bisa belum apa-apa udah lari, saudara. Dia lahir langsung lahir begini, saudara. Dia langsung bisa bergerak berdiri, saudara. Wah, kelebihan binatang begitu, saudara. Nah, kenapa manusia nggak begitu ya? Coba kalau manusia begitu ya, langsung lahir begini. Ya, coba kalau istri saya melahirkan begitu, pas kok anak saya belum melahir melangkah begitu. Itulah alamiahnya yang Allah berikan kepada manusia. Maksudnya agar manusia itu belajar dari satu titik ke titik yang lain. Nggak langsung jadi. Halo? Karena hidup ini adalah sebuah pelajaran. Perjalanan ini adalah sebuah pelajaran. Oleh sebab itu bagaimana kita bisa belajar dan tetap terus naik tingkat. Belajarlah dari Allah, belajarlah dari Tuhan. Karena di Matius yang ke-11 tadi, belajar ayat 29, belajarlah kepadaku. Halo?
Saudara mau belajar dari Tuhan, saudara? Amin. Atau belajar dari tetangga? Kecewa, saudara. Belajar dari guru-guru. Bagaimana kehidupan yang kekal yang harus kita harus belajar dari Tuhan. Kita harus belajar dari Kristus tentang segala hal dalam hidup ini. Karena kecenderungan manusia siapapun, apapun jabatannya, apapun pangkatnya, apapun, wah, setinggi apapun dia punya intelektualnya, tetap. Tapi kalau kita belajar kepada Tuhan, itu sebabnya hanya Tuhan, belajarlah kepadaku. Tentang apa? Tentang kasih, kerendahan, ketaatan, komitmen, keseriusannya dalam hidup. Ini yang harus kita pelajari. Alkitab catat, sempurnalah kamu seperti Bapa di surga adalah sempurna. Itu patokan kita. Jadi terus belajar dari Tuhan. Dan yang berikutnya dikatakan, jadikan dia segala-galanya. Amin atau amin, saudara? Jangan punya idola yang lain lagi dalam hidup ini, agar kita tidak kecewa. Haleluya atau haleluya, saudara? Jadi yang berikutnya dikatakan, jadikan dia segala-galanya. Jangan jadikan harta atau fasilitas atau kedudukan atau apapun, itu semuanya akan berlalu. Alkitab bilang langit bumi akan berlalu, tapi firman Allah kekal selama-lamanya. Itu semua menjadikan dia firman Allah. Yohanes 1. Jadi firman itu menjelma jadi manusia. Terus lanjut. Berjumpa dengannya, perhatikan di sana, ya kan, saudara? Berjumpa dengan Tuhan. Kita perhatikan Paulus, ya kan? Yang kedua ada Sakeus. Nah ini yang coba kita baca dulu. Sakeus, coba Lukas yang ke-19. Lukas 19. Jadi berjumpa dengan Tuhan. Apa yang terjadi ketika Sakeus ketemu? Alkitab catat. Kalau baca terus, saudara, ya kan? Sakeus disebut sebagai anak Abraham. Ini kelebihan, inilah julukan tak kala kita berjumpa dengan Tuhan. Haleluya. Terus lanjut. Ya. Tadi berjumpa ini apa namanya? Pemaparan tentang pembagian tentang pertama berjumpa, siapa yang berjumpa dengan Tuhan itu yang diubahkan Paulus, yang kedua Sakeus, yang kedua dikatakan bergaul dengannya, artinya membangun hubungan, memuji Tuhan, menyembahnya, membaca firman Allah, terus belajar darinya, ya Matius 11 tadi, terus mengidolakan, menjadikan Yesus segala-galanya. Yesus jadi idola, Yesus jadi sentral, Yesus jadi model kita. Dengan perilaku, dengan sikap, dengan tindakan kita, dengan perjalanan yang kita lakukan dalam hidup ini. Aplikasi orang memiliki karakter Kristus. Lanjut. Semangat belajar terus, komit hidup kudus, menjalani hidup yang jadi berkat, siap dipakai Tuhan lebih lagi. Lanjut, kesimpulan, bangunlah karaktermu di atas kebenaran firman Tuhan. Terus karakter yang baik akan membawamu ke puncak kemaksimalan hidup. Teruslah belajar dari Tuhan Yesus dan jadilah seperti Dia.
Dia. Tuhan memberkati. Haleluya.